Sahabat akuntansi pemerintah Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Gimana? Sudah segar sekarang ya? Sudah siap untuk memasuki sesi 2 dari materi laporan keuangan pemerintah. Baik, kita lanjutkan. Di sesi 2 ini kita akan bicara tentang dasar hukum penyusunan laporan keuangan. Berikut mengulang kembali materi yang sudah kita sampaikan di sesi pertama mengenai jenis-jenis laporan keuangan yang ada di SAI dan ada di Sabun. Secara umum kalau kita jumpai dasar hukum penyusunan laporan keuangan ini bermula dari ini yang sudah kita bahas di sesi pertama tadi ya, 3 paket undang-undang keuangan negara ya. Kemudian ada yang paling penting di sini yang dicermati ya, ini PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ya. Nah, ini PP-nya sudah lama sekali, sampai sekarang masih berlaku. Oke, di sini yang kita jumpai nanti ada jenis-jenis entitas pelaporan, entitas akuntansi seperti apa ada di sini, ya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kalau kita melihat di ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2003, bahwa penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga itu adalah dalam rangka akuntabilitas ya. Dalam rangka akuntabilitas. Ini ya, penyusunan KKL dalam rangka akuntabilitas, yaitu kita punya tujuan untuk keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara ya, termasuk sebenarnya prestasi kerja. Ini prestasi kerja ini sebenarnya satu hal yang jarang sekali disinggung ya. Sampai sekarang pun kita punya PR ya, bagaimana kita menyajikan laporan prestasi kerja di dalam laporan keuangan. Kita lebih banyak menyajikan laporan hasil anggaran, tapi yang prestasi kerja atau kinerja bagaimana diamanatkan di Undang-Undang 17 ini memang kurang mendapat perhatian dari kita semua ya. Oke. Dan ini tadi ya, harusnya kan di LRA itu selain ada ininya ya, ini juga ada prestasi kerja setiap KL. Ya, apa sih prestasi kerja itu? Kan isinya tentang output, outcome, harusnya dijelaskan ya. Nah, mungkin beberapa KL sudah menjelaskan dengan sangat baik ya di dalam CLK. Nah, padahal yang dimaunya ini sebenarnya nggak cuma di CLK, ini ada laporan khusus yang merupakan lampiran dari laporan keuangan, yaitu namanya laporan kinerja instansi pemerintah. Baik. Kita lihat di ketentuan berikutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa mengamanatkan perlu PP ya, perlu PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan pemerintah. Nah, PP inilah yang akhirnya lahir dengan PP Nomor 8 Tahun 2006. Ya. Nah, mengatur setiap kewajiban entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja. Nah, laporan kinerja punya format sendiri sebenarnya menurut PP 8 tahun 2006. Tapi memang jarang sekali kita bahas ya, karena kita sudah terlalu sibuk untuk menyusun laporan keuangan ya. Nah, ini kan aktif ya sistem akuntabilitas apa itu namanya, saya agak lupa namanya sakit ya. Sistem akuntansi atau sistem saya agak lupa ya. Saya nggak mau mengarahkan. Nah, berikutnya adalah komponen laporan keuangan. Bicara tentang komponen laporan keuangan, kita harus tahu dulu ya pihak-pihak yang wajib menyusun laporan keuangan. Kita tahu bahwa menurut PP 8 tahun 2006 ya, yang namanya entitas pelaporan itu ciri khasnya apa sih? Kalau ciri khasnya dia dapat opini ya. Kalau dia dapat opini, itulah kita sebut dengan entitas pelaporan ya. Tapi kalau instansi itu hanya menyusun laporan keuangan tapi tidak mendapatkan opini, maka hakikatnya dia hanya entitas akuntansi. Dengan kata lain, entitas pelaporan itu pasti entitas akuntansi. Tapi kalau entitas akuntansi belum tentu entitas pelaporan ya. Dan ini kita lihat di sini entitas pelaporan ada 4 ya. Pemerintah pusat, KL, BUN, dan Pemda. Nah, 4 inilah
teman-teman semua ya. 4 inilah yang kita sebut dengan pemerintah pusat. Jadi, ketika kita belajar Akum 2 adalah belajar akuntansi pemerintah pusat, maka inilah ruangan kopi kita. Sementara Pemda ini sudah kita pelajari di Akum 1 ya. Ini nggak akan kita pelajari lagi. Hasilnya kalau ini Pemkut menghasilkan LKPP ya, konsolidasinya, sementara Pemda menghasilkan LKPP. Lanjut. Ini ya, jelas kita tahu ya, kalau namanya LKKL itu berasal dari mana? Dari transaksi keuangan dan transaksi BNN ya, yang dicatat di dalam SAI ya. Ya, keuangan, barang ya, tergabung dalam SAI ini menghasilkan LKKL. Sementara kalau LKBUN itu dari transaksi di sabun ya, menghasilkan LKBUN. Ini ya, ini sudah kita bahas di pekan pertama. Selanjutnya, mohon maaf nih ya, animasinya kurang tepat ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama ya, macam-macam sabun ya, udah hafal ya. Dari mulai ini titik 00 ya, sampai ini ya, ini maaf, ini adalah 09 PPL ya. Kalau ini titik 99 ya. Ingat kan? Ini apa kemarin? 01, ini 02, ini 03, kemudian ini 04, ini 05. Nah, 06-nya dilewatin ya. Kemarin banyak nanya, kenapa sih Pak dilewatin? Ya, karena itu rekomendasi BPK untuk memisahkan belanja subsidi dan belanja lain-lain. Baik, kita lanjut ya. Konsolidasiannya ini menghasilkan LKBUN. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan di video pertama, opini LKBUN itu pertama kali tahun 2012. Sebelumnya yang dapat opini ya, BABA ini dapat opini ya, ini dapat opini semua. Tapi sejak 2012 baru konsolidasiannya kita mendapatkan opini dari BPK. Baik, mari kita bedah. LK Sabun ada apa aja? Oh, ini Pak. Yang kita jelasin kemarin ya, dari mulai pusat sampai benda lainnya. Ini harus ingat ya, transaksi mana saja. Dari sini teman-teman harus bisa tahu nih, mana sabun-sabun yang mengelola transaksi pembiayaan. Oh ini Pak, yang transaksi pembiayaan berarti ada di sini. Nah, namanya juga utang ya, utang jangka panjang nih ya. Yang namanya utang jangka panjang itu utang pembiayaan ya, bukan utang belanja. Kemudian investasi ini ya. Nah, kemudian ada lagi pengelolaan pinjaman. Nah, ini adalah transaksi pembiayaan. Yang namanya pembiayaan adalah transaksi ada uang masuk, uang itu akan keluar. Sebaliknya, ada uang keluar, uang itu akan kembali ke rekening kas umum negara. Itu yang kita sebut dengan transaksi pembiayaan. Sementara yang lain-lain ini fokusnya ke pendapatan maupun belanja hibah. Yang sini banyak fokus ke belanja transfer. Ini fokusnya memang belanja. Nah, transaksi khusus gabungan ada pendapatan, ada belanja. Nah, badan lainnya nanti kita jelasin khusus sendiri, ini unik nih badan lainnya. Nah, di unit akuntansi BUN, bagaimana teman-teman tahu ya, yang dimaksud unit akuntansi BUN ini adalah unit yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Jadi yang namanya UAB-nya ya Menteri Keuangan. Tapi Menteri Keuangan kan nggak kerja sendiri, dibantu oleh UAB BUN nih, UAB BUN AP, unit akuntansi pembantu BUN. AP ini apa? Akuntansi pusat, ya. Jadi UAB BUN sini ini hakikatnya adalah pembantu dari BUN ya. Dan ini pejabat setingkat eselon 1 di sini semua ya. Oke. Dan teman harus ingat nih ya. Kalau UAB BUN AP ada di mana? Di JPB gitu ya. UAB BUN hibah ada di mana? Di JPPR ya. Ini UAB BUN semua ya. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak memperoleh transaksi untuk membantu BUN apa? Di JPB ya. Di JPB ini ada berapa? Ini di siap, ini di JPB 1 tentang siap. Kemudian apa lagi? Ini ya, P3 persen pinjaman karena ada SMI di sana. Kemudian apa lagi? Transaksi khusus. Kemudian apa lagi? Belanja badan lain-lain ya. 1 2 3 4 itu dikelola oleh DJPB. DJA mengelola 2 ya. DJA mana DJA? Teret.
IDCA mengelola 2, belanja subsidi dan belanja lain-lain. DJPK 1, DJKN 1, DJPR ada 2. Nah, ini harus ingat semua ya. Siapa yang mau kerja di situ? Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ada yang ditempatkan di sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekilas, tadi kan dari sisi UAP-bunnya ya di tingkat 1, eselon 1. Sekarang kalau kita lihat di eselon di bawahnya, maka ada yang namanya satker. Nah, satker inilah yang kita sebut dengan UAKPA atau UAP-bun. Ya. UAKPA itu adalah kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Tapi khusus entitas akuntansi di SIAP, dia nyebutnya bukan UAKPA karena mereka bukan pengguna anggaran. Mereka tidak mendapatkan dokumen DIPA. Mereka nyebutnya, mereka kita sebut dengan sebutan UAKBUN, unit akuntansi kuasa bun, ya, unit akuntansi kuasa bun, ya. Nah, dari sini kita lihat nih, teman-teman semua ya. Kita pindahkan di sini ya. Satker yang ada di unit akuntansi bun ini ada 255, tersebar di beberapa UAP-bun ya. Paling banyak apa? Oh, paling banyak di sini Pak, UAP-bun AP. Kenapa? Karena berisi dengan KPPN yang tersebar di seluruh tanah air. Maka KPPN-KPPN-nya banyak. Ya. Kemudian terbanyak kedua adalah transaksi khusus, karena ini ada di beberapa eselon 1. Ya. Kemudian terbanyak ketiganya lagi subsidi, karena ada juga yang di KL. Dan lain-lain ada juga di KL. Oke. Terdiri dari 72 unit badan lainnya. Ya. Kalau badan lainnya ini ada 72, sekarang sudah ada 73 unit badan lainnya. Dan nanti badan lainnya ini terbagi dua ya. Ada badan lainnya berbentuk satker maupun berbentuk non-satker. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini alur laporan keuangan saya pikir bisa kita lewatkan ya, karena teman-teman udah tahu ya laporan seperti apa, udah kita bahas di sesi pertama. Lanjut aja ke slide berikutnya ya. Nah, ini kita ngulang kembali nih. Komponen laporan keuangan SIAP ya, Sistem Akuntansi Pusat dikelola oleh KPPN ya. Dan ingat, ini bukan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, maka tidak ada LRA, tidak ada LO. Ya. Dia nyusunnya adalah LPE, ya. Ini maaf, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Loh Pak, KPPN kan punya pegawai. Iya, KPPN punya pegawai, punya operasional, tapi belanjanya bukan diambil dari BA Bun ini. Belanja KPPN mengambil dari BA Kementerian Keuangan, yaitu BA 015. Ya. Jadi BA dari SAI, bukan dari sabunnya. Kalau pegawai KPPN nggak digaji, terus dapat dari mana mereka ininya ya penghidupannya, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau ada biaya operasional KPPN itu bukan ngambil dari SIAP sini, tapi dari BA 15, yaitu dari SAI-nya Kementerian Keuangan ya. Supaya teman-teman yang kemarin masih bingung di pertemuan pertama, mudah-mudahan penjelasan ini lebih mencerahkan teman-teman. Nah, di SIAP ini kita kenal ada beberapa jenis KPPN ya. Nah, satu KPPN-nya apa? KPPN yang sifatnya umum. Artinya di KPPN-KPPN yang melayani seluruh transaksi ya. Ini kita sebut KPPN di daerah ya. Nah, ini yang kita sebut dengan UAKBUN daerah kan gitu ya. UAKBUN daerah. Oke. UAKBUN daerah ya. Kemudian ada KPPN khusus. KPPN khusus itu terbagi dua ya. Ada KPPN khusus penerimaan. Oke. Ada KPPN khusus pinjaman hibah luar negeri. Nah, ini adalah yang masuk dalam SIAP ya, yang masuk dalam SIAP. Sementara ada satu KPPN lagi khusus investasi yang maksudnya ke SAIP. Oh, ini ada SIAP, ada SAIP gitu ya. Nah. Oke, maaf saya ulangi ya. KPPN terbagi dua, KPPN umum yang umum daerah yang menjadi mitra daripada instansi vertikal pemerintah pusat di daerah-daerah ya. Itu adalah KPPN biasa. Tapi KPPN yang khusus ini ada di Jakarta nih biasanya nih ya. Ada KPPN khusus penerimaan, ada KPPN khusus pinjaman hibah luar negeri. Ini bagian dari SIAP. Sementara KPPN khusus investasi itu bagian untuk mendukung transaksi investasi. Ya, mudah-mudahan ini lebih menjelaskan. Kita lanjut aja. Berikutnya nih SAUP dan Sikubah ya. Utang pemerintah dan Sikubah. Kenapa jadi satu? Karena SAUP dan Sikubah dikelola oleh DJPR.
PPR. Ini sebagaimana SAI, laporan keuangannya ada 5 ya. LRA, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Kemudian untuk SAIP. SAIP investasi pemerintah, maka dikelola oleh DJKN. Nanti di SAIP-nya ini satkernya juga ada yang satkernya di Kementerian BUMN, ada yang di Kementerian Keuangan, ya, ada juga yang di DJI. Kementerian Keuangannya ada dua nih, di DJKN-nya ada, di DJI-nya juga ada. Di DJI khusus menangani yang transaksi dividennya. Nah, dividen itu kan penerimaan nih, nah, tapi dia masuknya ke SAIP ini nanti ya. Oke, sekarang SATD, transaksi untuk transfer ke daerah. Laporan keuangan juga ada 5, bisa kita lewati. SABS dan SABL. Nah, di SABS dan SABL ini ada yang menarik, ya. Kemarin kita singgung bahwa belanja subsidi itu tidak hanya ditangani oleh Satker di Kementerian Keuangan, tapi juga ada satker-satker di kementerian lembaga seperti kemarin ya, subsidi pangan, ya, subsidi pupuk, kemudian subsidi bunga kredit, ya. Ada lagi subsidi beras, itu tidak ditangani Kementerian Keuangan satkernya. Tapi ketika konsolidasiannya, laporan keuangannya ini ngirimnya ke sini ya, ke DJA ya. Ke DJA ini subsidi. Nah, di SABL juga itu belanja-belanja lain-lain. Belanja lain-lain yang mungkin teman-teman nggak kebayang ini, misalkan ada belanja operasionalnya untuk kegiatan SKK Migas ya. Tahu kan ya SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, yang dulu namanya BP Migas. Itu dana operasional dari sini. Jadi gajinya pegawai BP Migas yang dulu sekarang SKK Migas ada dari belanja lain-lain. Kemudian ada lagi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sebagian dana operasional, saya bilang sebagian ya, sebagian dana operasional OJK diambilkan dari belanja lain-lain. Kenapa saya bilang sebagian? Karena menurut Undang-Undang OJK, pendanaan operasional untuk OJK itu ada 2, ya, dana APBN yaitu dari belanja lain-lain dan dana dari iuran anggota dari yang perusahaan yang diawasi oleh OJK. Jadi ada 2 memang. Ya. Jadi untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN-nya dia mekanisme pakai SABL sebagaimana SKK Migas. Kemudian, nah ini SATK paling banyak investasinya macam-macam ya, kita singgung kemarin. Ini sayang sekali karena di Akpom 2 ini nggak bahas detail ya. Kalau di Akpom 3 kita bahas nih semua transaksi di SATK ini ya. Nanti di Akpom 2 ini kita bahasnya di sini nih ya, yaitu di PNBP yang dikelola oleh DJI yaitu PNBP Migasnya. Ya, yang dikelola DJI nggak cuma migas sebenarnya, ada juga penerimaan panas bumi. Ada juga penerimaan dividen. Tapi kalau dividen nggak masuk SATK, dividen masuk ke SAIP. Karena dividen itu kan hasil dari investasi pemerintah. Ya. Tuh, yang kita bahas nanti khusus ini ya. Dan ini ada pajak rokok di hubungannya sama Pemda yang memungut pajak rokok ya, dititipkan melalui di JPK ini ya. Kemudian ada transaksi-transaksi dukungan kelayakan proyek ini ya, transaksi KPBU ya. Ini hubungannya sama KPBU. Ya, transaksi KPBU pendanaannya dari sini skemanya ya. Nah, KPBU. Nah, oke. Kemudian SAPBL. Nah, nih saya jelaskan dulu. Kemarin banyak pertanyaan tentang badan lainnya. Badan lainnya itu apa sih, Pak? Badan lainnya, ciri khasnya adalah dia ini sebenarnya bukan pengguna anggaran tersendiri. Ya. Bagian lainnya itu, ini, dia itu sebenarnya sebuah entitas yang tugas fungsinya beririsan dengan entitas yang berfungsi sebagai pengguna anggaran. Contoh, kita punya KL namanya Kementerian Kominfo ya, Komunikasi Informasi dan Informatika. Nah, di balik itu ada entitas lain yang mendukung tugas fungsinya Kominfo tapi tidak berada secara struktural di bawah Kominfo, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu tugasnya apa? Ya tadi untuk jadi wasit kalau ada tayangan-tayangan yang tidak senonoh maka dia akan atau kasih kartu kuning, kartu merah. Tugasnya itu ya. Nah, tapi anggaran operasional gimana, Pak? Anggaran operasional dari sini, dari badan lainnya. Dan dia dititipkan, anggarannya dititipkan di Kominfo. Karena berkaitan sama Kominfo, maka kita sebut KPI ini badan lainnya berbentuk satker. Atau dengan kata lain, kalau di PMK tentang badan lainnya namanya UBL, unit badan lainnya. Ya, unit badan lainnya. Itu salah satunya ya, KPI. Nanti saya kasih contoh yang lain. Saya cuma jelasin ini dulu. Bahwa unit badan lainnya itu terbagi menjadi 2 besar sebenarnya. Ya, satker atau bagian satker ya.
satker atau bagian satker, dan yang kedua adalah UBL bukan satker. Jadi ini satu kelompok ya, satker atau bukan satker, yang ini bukan satker. Oh, maksudnya gimana Pak? Kalau dia namanya satker atau bagian satker, dia masih ada sentuhannya pemerintah di sana ya. Sehingga dia wajib menyusun, kalau yang UBL satkernya dia menyusun 5 laporan keuangan sebagaimana SAI-SAI yang lain. Ini satkernya ya, UBL-nya menyusun 5 laporan keuangan. Kemudian kalau UBL bagian satker, dia nggak nyusun laporan keuangan, tapi nyusun ikhtisar laporan keuangannya. Ikhtisar ada formatnya sendiri ya. Dia formatnya tidak seperti laporan keuangan yang utama, tapi ada ikhtisarnya lebih sederhana. Sementara kalau UBL bukan satker, ini diberikan kewenangan kebebasan memilih standar. Kalau UBL satker dan bagian satker standar akuntansi adalah menggunakan SAP, sementara kalau UBL bukan satker diberikan kebebasan nih, kamu boleh pilih pakai SAP atau pakai SAK. Kalau pakai SAP, laporan keuangannya akan sama dengan UBL yang satker maupun bagian satker. Tapi kalau dia pakai SAK, maka dia nggak perlu nyusun laporan RAA. Dia nyusunnya adalah mungkin laporan yang semacam LO ya. Kalau di PSAK 45 kan ada laporan untuk yang namanya laporan aktivitas ya. Yang kita tekankan di sini hanya LPE, neraca, dan CALK untuk yang bukan satker ya. Sementara satker dan bagian satker ini beda ya. Pakai PSAP, yang satker pakai ketentuan ini bikin 5 laporan keuangan, sementara bagian satker hanya bikin ikhtisar. Bagian satkernya apa, Pak? Contohnya adalah KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyusun KSAP ini. Itu kan dia bagian dari satker apa? Bagian dari satkernya DJPB. Dia nggak nyusun laporan keuangan, dia bikin ikhtisar. Nanti DJPB-nya lah bikin laporan keuangan selaku apa namanya satkernya itu, ya di sini. Dan badan lainnya selain tadi KPI, kemudian ada KSAP, kemudian banyak nih ada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, ya itu juga bagian dari satker ya. Kemudian ada Akademi Ilmu Pengetahuan ya. Pokoknya macam-macam, ada Badan Amil Zakat ya, BAZIS ya. Kemudian ada Yayasan Istiqlal, Yayasan TMII, itu yang nggak ada hubungannya sama pemerintah kelihatannya, tapi dia dapat pendanaan. Jadi maksudnya ke belanja ini badan lainnya. Ya. Jadi supaya lebih fleksibel ya di sini ya. Nah, teman-teman nanti tolong kalau pengen tahu macam-macam badan lainnya, buka tuh PMK tentang badan lainnya. Cuma saya agak lupa PMK nomor berapa, nanti teman-teman bisa cek di Google ya, tentang unit badan lainnya, satker maupun bukan satker. Transaksinya sederhana, cuma belanja gitu, dan badan-badannya dapat dana dari pemerintah. Jadi saya ulangi ya, yang dimaksud badan lainnya itu apa? Badan lainnya itu satu, dia bukan pengguna anggaran. Dan dua, yang belum saya jelasin tadi, bukan badan usaha, dia bukan BUMN. Ya. Yang ketiga, tugas fungsinya dia beririsan atau mendukung tugas fungsinya kementerian lembaga. Ya. Dan keempat, dia mendapatkan dana nih. Dan dananya ini dipertanggungjawabkan pakai 2 model. Kalau dia ditetapkan sebagai satker atau bagian satker, ya ini, kalau satker dia bikin laporan keuangan, kalau bagian satker dia hanya nyusun ikhtisar laporan keuangan. Oke. Tapi kalau dia bukan satker, laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAP boleh. Dia boleh pakai PSAK. Dan lapornya hanya 3. Ini di tingkat satker ya. Nah, di tingkat Wabunnya, nah ini beda lagi. Kalau tingkat Wabun badan lainnya, laporan keuangannya cuma 3 ini, LPE, neraca, dan CALK. Loh, kenapa Pak? Yang LRA, LO gimana nih? Ya ini kan karena dia satker nih, melekat ke satker, maka dia akan dikonsolkan ke KL-nya gitu ya. Ke KL-nya, bagian dari satker. Belanjanya dititipkan ke sana. Sementara yang masuk ke Wabun PBL yang dilakukan ya LPE, neraca, dan CALK. Itu ya teman-teman jelas ya. Dari tingkat satker, laporan keuangannya 5, begitu Wabunnya laporan keuangannya cuma 3. Bisa dipahami ya teman-teman semua ya tentang pengelolaan badan lainnya ini. Oke. Sekarang kalau SAI apa Pak? SAI lebih sederhana kan? Laporan keuangannya ada 5. Ya. Kemudian ini secara berjenjang ya. Nih dari bawah nih ya. UAKPA atau UAKPA. Ini kalau dia barang ya UAK PB gitu ya. Kalau UAKPA itu transaksi uangnya. Kalau UAK PB transaksi barangnya, BME-nya ya. UAKPAU ini tingkat wilayah, di tingkat eselon 1. Ini tingkat pusatnya di sini ya, secara berjenjang.
Terus kemarin sudah saya jelasin, Pak, kalau pegawai Kanwil itu digaji, gajinya dari mana? Ya, dari dipanya Kanwil. Kalau dia menggunakan dipa Kanwil, dia pakai SAI, dia selaku wakpanya, karena dia memproses transaksi langsung. Tapi kalau Kanwil itu fungsinya hanya mengkonsolidasikan laporan keuangan di bawahnya, maka dia bertindak selaku UAPAL. Ya, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah. Ya. Jadi bisa jadi Kanwil itu bertindak selaku UAPAU karena dia konsolidator laporan keuangan di bawahnya, tapi juga bisa bertindak selaku UAPA karena apa? Karena dia memproses transaksi yang ada di DIPA dia sendiri. Sebagai belanja barang dia, belanja pegawai dia, belanja modal dia, ya dia tanggung jawabkan di UAPA-nya dia. Kemudian nanti dia akan di kantor sama dia ada bertindak selaku UAPAU-nya. Jadi ada beda bagian lagi yang bikin UAPAU-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, sekarang kita sampai ke diskusi ya. Nah, pertama, kalau kita ingin tahu aja nih, teman-teman semua nih. Teman-teman sering nggak sih baca laporan keuangan pemerintah pusat? Kalau sering, seberapa sering? Saya ingin tahu. Dan kesan Anda terhadap LKPP itu seperti apa? Ya. Kemudian nomor 2, informasi apa sebenarnya yang paling menarik dalam LKPP menurut Anda? Nah, jadi teman-teman, kalau diskusi tentang pengelolaan APBN, maka teman-teman jangan lari dari laporan keuangan pemerintah pusat. Di luar sana banyak orang mempersoalkan tentang utang pemerintah segala macam. Kita diskusinya diskusi ilmiah, buka fakta di LKPP utang pemerintah seperti apa. Jangan sampai kita terbawa diskusi di dunia maya yang tidak ada juntrungannya, tidak ada rujukan ilmiahnya. Di rujukan ilmiah kita tentang data-data keuangan negara ya ada di LKPP ini, ya. Jangan sampai kita memenuhi dunia maya dengan argumentasi tidak jelas. Kita sebagai calon ASN, Anda PKN STAN, mahasiswa PKN STAN, harus punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Datanya di LKPP sudah diaudit sama BPK. Jangan ikut dengan diskusi yang ngalor ngidul di dalam dunia maya yang tidak jelas. Khususnya kemarin saya perhatikan diskusi tentang utang pemerintah ini nggak berdasar sama sekali. Ya, karena nggak ada ilmunya. Maka teman-teman lain kali kalau diskusi tentang LKPP ini, tentang utang, mohon maaf, datanya dari LKPP. Oke? Kemudian saya tanya, apakah Anda pernah baca laporan keuangan kementerian lembaga? Nah, kalau dapat dari mana informasinya? Kemudian saya minta tolong jenis KPPN dan kaitannya sama sabun seperti apa. Kemudian UABUN apa saja yang persentase pembiayaan ya. Ingin tahu juga SKK Migas sama OJK ada kaitannya nggak sih dengan unit akuntansi BUN? Dan yang terakhir, komisi penyiaran ya, tadi saya singgung-singgung, keterkaitannya sama sabun gimana? Oke. Nah, kalau itu kita jawab, nanti kita bisa diskusi materi yang lain. Gitu ya, teman-teman semua ya. Oke. Sebelum lanjut ke sesi 3, kita nanti ngopi dulu dan nanti bahas latihan tadi. Sampai situ nanti kita akan bahas sesi berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sampai jumpa di sesi 3.